warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Pratiwi dari kelas TE3C NIM 190301071. Di sini untuk memenuhi tugas dari manajemen industri, saya akan membahas bab 3 tentang sistem pengambilan keputusan. Biasanya pekerjaan dari manajer atau pemimpin itu tidak terlepas dari yang namanya pengambilan keputusan. Manajer atau pemimpin itu harus dapat menentukan atau membuat keputusan yang terbaik dalam suatu kondisi atau situasi yang bagaimanapun. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Sistem pengambilan keputusan. Pekerjaan seorang pemimpin atau manajer tidak lepas dari pengambilan keputusan. Manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif. Ada dua tipe keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu ditunjukkan untuk memecahkan masalah yang rutin. Contoh, pembuatan KTP, pembuatan SIM, pengambilan uang di bank, pembayaran untuk administrasi pada rumah sakit. Yang kedua, ada keputusan tidak terprogram, yaitu ditunjukkan untuk memecahkan masalah yang tidak muncul secara rutin. Contoh, fenomena alam seperti gempa bumi. Lalu, masalah dan kesempatan. Masalah yaitu penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Sedangkan kesempatan yaitu kondisi, di mana kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber, diantaranya permasalahan dari diri sendiri. Yang pertama suatu masalah timbul karena keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh human error pada manusia. Yang kedua, permasalahan dari lingkungan. Lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Lalu yang ketiga, ada permasalahan dari proses atau teknik. Kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses suatu kegiatan yang berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. Yang keempat, ada fenomena lain. Permasalahan kadang timbul bukan dari faktor yang ada, tapi dari faktor X yang tidak terduga. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Yang A ada Lapid Davis Hasan 2004 memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Lalu ada tipe keputusan seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, ada dua, yaitu terprogram sama keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang bersifat struktur atau berulang atau keduanya. Keputusan yang dapat diprogram atau direncanakan. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama ada norma, yang kedua prosedur, yang ketiga struktur organisasi. Lalu keputusan tidak terprogram yaitu tidak terstruktur atau tidak berulang atau tidak keduanya. Keputusan tidak diprogramkan. Keputusan tidak terprogram diselesaikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, proses pemecahan masalah umum, yang kedua pertimbangan, yang ketiga kreativitas top management. Ini merupakan perbedaan antara keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Lalu ada kepastian resiko dan ketidakpastian. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Resiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untung dan ruginya. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional, yang pertama, meneliti situasi. Dilakukan untuk analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga ada menganalisis alternatif. Alternatif dengan skor paling tinggi untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik.
Yang keempat ada implementasi, merupakan tahapan yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah harus dilaksanakan oleh anggota organisasi, walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagian anggota. Yang kelima ada follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Alternatif pendekatan rasional. Ada model administratif. Model administratif merupakan salah satu alternatif model untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Lalu ada heuristik. Model ini diilhami dari penelitian yang dilakukan oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman, yang dihasilnya menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan heuristik atau rule of thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Lalu ada intuisi dan eskalasi komitmen. Model pengambilan keputusan lainnya adalah intuisi dan eskalasi komitmen. Lalu ada pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan permasalahan dalam dua tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok. Yang A ada pengambilan keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Lalu ada pengambilan keputusan tingkat kelompok. Pada umumnya untuk menyelesaikan masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama kelompok interaksi, yang kedua kelompok Delphi, yang ketiga kelompok nominal. Yang pertama kelompok interaksi merupakan metode pengambilan keputusan dengan kelompok interaksi, yaitu mengumpulkan beberapa orang anggota untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mencari solusinya. Yang kedua, kelompok Delphi, yaitu komunikasi melalui beberapa kuesioner yang tertuang dalam tulisan. Yang ketiga, ada kelompok nominal. Pengambilan keputusan dengan kelompok nominal adalah suatu teknik untuk mengambil keputusan dengan menyeret akan peran serta dari anggota kelompok organisasi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.